Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi yang dibahas oleh kelompok 3 yaitu Thomas Kuhn. Biografinya yaitu biografi Thomas Kuhn dan penolakan atas positivisme. Thomas Kuhn lahir pada 18 Juli 1922 di Cincinnati, Ohio, dan meninggal pada tanggal 17 Juni 1996 di Cambridge, Australia. Thomas Kuhn lahir dari pasangan Samuel L. Kuhn, seorang insinyur industri, dengan Minette Struck Kuhn. Thomas Kuhn menyelesaikan studi doktornya dalam ilmu pasti alam di Harvard pada tahun 1949 dan juga pernah menimba ilmu di University of California di Berkeley. Dan menurut Thomas Kuhn, positivisme memandang perkembangan ilmu pengetahuan bersifat kumulatif. Dalam hal positivisme memandang perkembangan ilmu pengetahuan bersifat kumulatif, mengalami perkembangan terus sebagai akumulasi yang terjadi sebagai akibat riset para ilmuwan sepanjang sejarah dan perkembangannya. Positivisme juga memvonis kriteria ilmu dan tidak ilmiahnya satu teori atau proposisi melalui prinsip verifikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. B. Konsep paradigma Thomas Kuhn. Konsep paradigma Thomas Kuhn, paradigma didefinisikan sebagai pandangan dasar tentang apa yang menjadi pokok bahasan yang seharusnya dikaji oleh disiplin ilmu pengetahuan, mencakup apa yang seharusnya ditanyakan dan bagaimana rumusan jawaban, disertai dengan interpretasi jawaban. Paradigma dalam hal ini adalah konsensus bersama oleh para ilmuwan tertentu yang menjadikannya memiliki corak yang berbeda antara satu komunitas ilmuwan dan komunitas ilmuwan lainnya. Varian paradigma yang berbeda-beda dalam dunia ilmiah dapat terjadi karena latar belakang filosofis, teori dan instrumen, serta metodologi ilmiah yang digunakan sebagai pisau analisisnya. Thomas Kuhn dalam buku The Truth of Science Revolution menjelaskan, berdasarkan statement di atas, Kuhn menjelaskan paradigma sebagai beberapa contoh praktik ilmiah aktual yang diterima. Termasuk contohnya adalah hukum, teori, aplikasi, dan instrumen yang merupakan modal yang diterima bersama dan menjadi sumber tradisi khusus dalam penelitian ilmiah. Thomas Kuhn membagi paradigma dalam beberapa tipe paradigma, yaitu paradigma metafisik, paradigma sosiologis, dan paradigma konstruktur. 1. Paradigma metafisik. Paradigma metafisik merupakan paradigma yang menjadi konsensus terluas dan membatasi bidang kajian dari satu bidang keilmuan saja, sehingga ilmuwan akan lebih fokus dalam penelitiannya. 2. Paradigma sosiologi. Pengertian paradigma sosiologi ini dikemukakan Mastermind sebagai konsep eksemplarnya Kuhn. Eksemplar dalam hal ini berkaitan dengan kebiasaan, keputusan-keputusan, dan aturan umum serta hasil penelitian yang dapat diterima secara umum di masyarakat. Sekian. 3. Paradigma konstruk. Paradigma konstruk adalah konsep yang paling sempit dibanding kedua paradigma di atas. Contoh pembangunan reaktor nuklir merupakan paradigma konstruk dalam fisika nuklir, dan mendirikan laboratorium menjadi paradigma konstruk bagi ilmu psikologi eksperimental. Paradigma konstruk memahami realitas, khususnya realitas sosial budaya, bersifat plural, multiple realities, dan dikonstruksi, sehingga para ilmuwan memahami realitas dari ontologi yang relatif berdasarkan perspektif, kerangka teori, dan paradigma tertentu, sehingga dalam pengembangannya interpretasi dan kreativitas peneliti menjadi vital karena menjadi bagian dari proses merekonstruksi. Ketiga paradigma di atas memiliki perbedaan perspektif tentang realitas dan kebenaran, namun pada dasarnya tujuan akhirnya sama, yaitu menjelaskan fenomena sosial yang ada. Masing-masing paradigma memiliki kekhasan dan karakteristik khusus, baik melalui metode dan teori tertentu dalam memahami setiap fenomena. Setiap fenomena dikelompokkan dalam klasifikasi tertentu berdasarkan sebab akibat yang terdeteksi dalam pemaknaan sebuah fenomena, sehingga menghasilkan pemaknaan yang berbeda sesuai dengan sebab dan akibat terjadinya sebuah peristiwa. Sekian. Bagian C, revolusi ilmiah Thomas Kuhn. Revolusi ilmiah merupakan konsep Thomas Kuhn yang didefinisikan sebagai perubahan drastis dalam tahap kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, atau merupakan episode perkembangan
non-kumulatif yang di dalamnya paradigma yang lama diganti seluruhnya atau sebagai oleh paradigma baru yang dianggap bersebaran atau bertentangan. Nah, revolusi ilmiah dalam perspektif Kuhn terjadi melalui beberapa lompatan-lompatan radikal atau revolusioner sebagai berikut, yaitu pertama, model yang dikembangkan Thomas Kuhn pada paradigma pertama berlangsung normal. Pada periode ini terjadi akumulatif ilmu pengetahuan yang mana para ilmuwan berusaha mengembangkan paradigma yang sedang terjadi. Misteri atau yang paling banyak berpengaruh. Kemudian dalam perkembangan paradigma lama mengalami kelumpuhan analitik atau tidak mampu memberi jawaban dan penjelasan terhadap banyaknya persoalan yang timbul. Paradigma kedua yang memiliki jawaban atas persoalan yang muncul dari paradigma sebelumnya. Siklus ilmiah tersebut menunjukkan tidak ada perubahan paradigma tanpa didahului krisis. Namun demikian paradigma sebelumnya yang dianggap tidak mampu menjawab persoalan yang ada dan terkesan bertentangan dengan paradigma baru. Tetapi peran paradigma lama dianggap penting yang mungkin ilmuwan untuk mengenali sesuatu yang anomali. Nah, memahami revolusi ilmiah ada beberapa sejarah ilmuwan pengetahuan yang berkembang mengalami pergeseran paradigma. Di antaranya digambarkan pada hal berikut. Yang pertama, sejarah ilmu alam misalnya pernah mengalami periode pra-ilmiah. Yang kedua itu kelanjutan dari pemikiran. D. Pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma diartikan sebagai perpindahan persepsi dan cara pandang tentang suatu objek keilmuan tertentu dari pandangan lama ke pandangan baru, dari kebenaran lama ke kebenaran baru. Konsepsi tentang pergeseran paradigma membuka kesadaran bersama bahwa para ilmuwan itu tidak selamanya meyakini sebuah produk keilmuan itu sebagai sesuatu yang final keberadaannya. Penelitian lanjutan untuk meneliti kebenaran baru tersebut, sehingga apabila dan beralih pada paradigma baru, keadaan ilmiah yang disebut sebagai pergeseran paradigma. Menurut Thomas Kuhn, para ilmuwan dalam komunitas keilmuan tertentu mampu menjelaskan realitas dengan kebenaran ilmiah tertentu dianggap sebagai sangat efektif dengan instrumen yang efisien dalam menemukan jumlah dan ketepatan masalah melalui cara pergeseran paradigma. Paradigma baru tersebut dapat diterima sebagai sebuah kebenaran ilmiah dan mengalahkan paradigma lama, maka paradigma lama akan mulai ditinggalkan. Berdasarkan hal di atas, pergeseran paradigma dapat dimaknai sebagai berikut. A. Memperlihatkan logika berpikir baru karena ketidakmampuan logika berpikir lama untuk menyelesaikan masalah-masalah baru yang muncul. B. Merupakan hal yang natural bahwa dalam pengembangan keilmuan, paradigma lama yang dibangun selalu memunculkan asumsi-asumsi baru, baik disadari ataupun tidak. C. Kemunculan paradigma baru dapat menawarkan solusi baru, tetapi berimplikasi pada berpalingnya paradigma lama ke paradigma baru dan terkesan beruntun. Oke, bagian E, transformasi pemikiran Thomas Kuhn dalam paradigma keilmuan Islam. Transformasi pemikiran ilmiah, khususnya pemikiran Thomas Kuhn ke dalam paradigma filsafat ilmu merupakan suatu yang unik. Ditinjau dari sejarah peradaban manusia, jarang ditemukan suatu kebudayaan asing dapat ditransformasikan dan diterima oleh kebudayaan lain. Terlebih dijadikan landasan dalam pemahaman filosofinya karena masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi pertama, pemikiran Kuhn tentang paradigma dapat dipahami sebagai fondasi awal untuk menentukan landasan filosofik ilmu dan landasan teoretik ilmu pengetahuan. Dan juga kedua, pemikiran Kuhn tentang normal science menggambarkan sebuah kondisi ketika sebuah paradigma menjadi sedemikian dominan dan digunakan sebagai indikator utama. Ketiga, pemikiran Kuhn tentang anomali adalah terjadinya ketidakselarasan antara kenyataan dengan paradigma yang digunakan ilmuwan. Keempat, revolusi ilmu. Dalam pemikiran Kuhn adalah terjadi lompatan-lompatan dan perubahan-perubahan secara drastis dan pada akhirnya akan memunculkan paradigma baru berdasarkan studi ilmiah lanjutan dan dikaji berdasarkan sudut pandang dan teknik metodologi yang lebih unggul dibandingkan paradigma lama upaya mencegah masalah.
Oke, kesimpulan dari makalah ini adalah pemikiran Thomas Kuhn yang tertuang dalam buku The Stroke of Scientific Revolution memberikan inspirasi tentang sejarah lahirnya ilmu pengetahuan. Thomas Kuhn menempatkan paradigma sebagai suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar dalam memecahkan sesuatu masalah yang dipegang teguh oleh suatu komunitas ilmiah pada suatu tertentu. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.